Apa kabarnya? Engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan. Satu hal yang sederhana yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, baik dalam hidup pribadi, dalam persekutuan maupun dalam ibadah di gereja. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudaraku, yaitu menyembah Tuhan. Sederhana bukan? Kita sudah lakukan dan kita sudah kerjakan. Namun ayo kita belajar supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Oke? Kita baca dua buah ayat sekaligus. Yohanes 4 ayat 23 dan Wahyu pasal 4 ayat 10. Baik, saudaraku, saya akan bacakan. Bapak Ibu mengikuti. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, yang sudah seperti di situ tadi. Sebetulnya ayat 9 sampai 11, tapi kita baca ayat 10 aja. Oke. Saudaraku, perhatikan. Ayat yang kita baca dari Yohanes 4 ayat 23, ya, saudaraku, maupun Wahyu pasal 4 ayat 10, di situ sama-sama digunakan, dipakai kata menyembah. Ya, bahasa Inggrisnya pakai kata worship. Nah, saudaraku, perhatikan. Yohanes 4 ayat 23, Wahyu 4 ayat 10. Kaitannya indah. Nah, kaitannya bagus. Halo, satu ya. Saudaraku, perhatikan. Kaitannya indah sekali. Nah, ini berarti apa, saudaraku? Menyembah Tuhan itu dilakukan di bumi. Yohanes 4:23. Menyembah Tuhan juga dilakukan di surga. Wahyu 4 ayat 10. Jadi kita melihat menyembah Tuhan itu tidak ada batasannya. Di surga nanti kita menyembah Tuhan terus menerus. Tapi dimulai di bumi saat ini. Haleluya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, saudaraku, supaya apa? Supaya kita mengerti. Haleluya. Nah, perhatikan, saudaraku, bahwa kata menyembah atau worship, kata menyembah atau worship itu berasal dari sebuah kata bahasa Yunani, proskuneo. Dikasih sedikit pelajaran dan tambah pinter. Ya. Nah, saudaraku, proskuneo. Apa artinya proskuneo? Kalau kita terjemahkan menyembah dan worship saja, kelihatannya terlalu kecil. Tetapi arti proskuneo itu luar biasa. Perhatikan, saudaraku, arti proskuneo. Satu, lanjut.
Ku sanjung kau di tempat tinggi. Nanti kita nyanyikan itu. Haleluya. Proskuneo juga berarti menghormati. Menghormati. Memberikan segala hormat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, memuja. Memuja. Ya. Memuja. Dipuji, dipuja. Yang ketiga, yang keempat, mematuhi. Taat. Nurut. Ya, ini mematuhi. Dan yang terakhir, ada faktor mencintai. Jadi perhatikan, saudaraku, menyembah worship proskuneo mempunyai 5 pengertian. Dan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Menyanjung, menghormati, memuja, mematuhi, dan mencintai. Haleluya. Nah, saudaraku, semuanya itu dilakukan dengan sikap. Bukan sakar PGU. Sikap ini penting. Bagaimana sikap kita dalam melakukan proskuneo ini atau menyembah worship. Sikapnya gimana? Merundukkan badan dan tiarap. Tiarap. Haleluya, itu dilakukan. Kalau kita baca teliti Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11, kelihatan menyembah Tuhan yang benar dengan sikap merundukkan badan dan tiarap. Ya, berarti kan saudaraku, merundukkan dan badan dan tiarap itu terjadi di sini. Ya, saudaraku lihat. Tidak, luar biasa. Jadi menyembah Tuhan itu bukan sakar video, bukan. Ya, saudaraku, penting ini untuk kita perhatikan. Ada sikap yang menunjukkan bahwa kita menyanjung, menghormati, memuja, mematuhi, dan mencintai Tuhan. Sikap merunduk dan tiarap. Haleluya. Luar biasa. Dahsyat. Nah, karena itu saudaraku, kita memperhatikan hari ini sungguh-sungguh supaya kita mengerti sikap ini penting. Ya, penting. Ini menunjukkan ini. Jadi ingat, saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan, worship the Lord, saudaraku perhatikan itu asal katanya adalah proskuneo yang mempunyai pengertian ini. Nah, jadi saudaraku, Yohanes 4:23, Wahyu 4:9 sampai 11 yang kita baca ayat 10 tadi, menunjukkan bahwa menyembah Tuhan merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bumi sampai surga. Jadi menyembah Tuhan itu satu rangkaian yang tidak terputus dari bumi sampai surga. Haleluya. Nah, karena itu saudaraku, kalau sekarang saat kita masih di bumi kita tidak mau belajar menyembah, ya apa nanti di surga? Kebingungan.
Karena itu ayo belajar menyembah saat kita masih ada di bumi. Belajar sungguh-sungguh. Nah karena itu kalau ada doa dan penyembahan, ojo pelolong-pelolong, delok kanan, delok kiri, saudaraku, ya, lihat orang lain, jangan ikut dalam doa dan penyembahan. Itu tempat kita di situ, supaya apa? Nanti di surga boleh begini. Ya, sebab penyembahan tak putus dari bumi terus sampai ke surga. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa menyembah Tuhan? Mengapa? Untuk apa? Kamu nopo? Ya, buat apa menyembah Tuhan? Banyak saudaraku alasan-alasan orang menyembah Tuhan. Ya, saudaraku, saya ringkas di sini, tapi saya bacakan lengkapnya. Ya, saudaraku, ada yang berpendapat menyembah Tuhan karena membutuhkan Tuhan. Menyembah Tuhan supaya dapat damai sejahtera. Menyembah Tuhan agar dapat melewati hari-hari dengan baik. Menyembah Tuhan agar saudaraku tabah menang menghadapi berbagai tantangan. Menyembah Tuhan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Haleluya. Menyembah Tuhan dengan harapan diberkati oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saya ringkas. Menyembah Tuhan karena butuh. Itu tadi macam-macam. Atau karena berkat dan lain-lain yang sama dengan ini. Ya, jawaban kita apa? Betul? Betul ya? Haleluya. Betul? Nah, ini sesuatu menyembah Tuhan fokusnya dirinya sendiri. Allah. Ya, nah. Fokusnya cuma diri sendiri. Menyembah Tuhan bukan untuk menyembah Dia, tetapi menyembah Tuhan untuk dirinya sendiri. Ya, saudaraku, apa benar? Seringkali orang menyembah Tuhan untuk hasil apa yang kita dapat, berkat-berkatnya, tapi kita lupa sumbernya. Mestinya yang kita sembah itu sumbernya. Haleluya. Kalau kita sembah sumbernya, semua yang kita butuhkan, yang kita perlukan, pasti digenapi, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa salah? Dijawab tidak salah. Tapi apa hanya itu? Apa hanya itu? Kalau hanya itu, ini saudara, maka kita tidak ada bedanya dengan penyembah berhala. Orang nyembah berhala itu apa? Ya, supaya menang, supaya berhasil, supaya banyak rezeki, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa cuma itu? Kalau begitu kita tidak beda dengan penyembah berhala. Ya saudaraku, gak mau bedanya.
Padahal bukan itu menyembah Tuhan. Bukan itu. Karena itu kita mesti sadar. Menyembah Tuhan harus dilakukan dengan benar. Ya, menyembah Tuhan itu untuk menghormati, menyanjung, memuliakan, meninggikan Dia. Bukan minta-minta. Saudaraku, satu hal yang salah. Penyembah-penyembah berhala melakukan hal-hal itu. Mereka datang kepada berhalanya, minta ini, minta itu, ya. Betul kan? Haleluya. Saudaraku, penyembahan yang terkenal dulu, atau mungkin juga sampai sekarang, itu Gunung Kawi. Orang ke Gunung Kawi itu apa? Jawab sendiri. Terjadi. Kita tidak boleh salah. Menyembah Tuhan yang menyembah Tuhan. Jangan lupa pengertiannya, menyanjung, menghormati, meninggikan, dan lain sebagainya. Ada 5 hal tadi. Proskune. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita sama dengan para penyembah berhala. Dan firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menyembah berhala, saudaraku, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tapi yang mereka rasakan adalah hal-hal yang menyakitkan di dalam hidupnya. Saudaraku, kalau kita menyembah berhala, kita minta sesuatu, ada bayarannya apa enggak? Ada bayarannya. Saudaraku, saya dengar cerita dulu sekali waktu saya masih praktek di daerah Jalan Sencaki Putih dulu, daerah utara. Ada orang yang, saudaraku, pakai pesugihan, kaya memang, tapi dia ada harga yang harus dia bayar. Anaknya nggak beres. Ya, itu terjadi. Nggak ada yang enak, nggak ada. Tapi kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, haleluya, nggak usah khawatir. Pintu surga terbuka, berkat dicurahkan dalam hidup kita. Karena itu kita harus menyembah Tuhan dengan benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, hati-hati saudaraku. Sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang menyimpang, yang mengajak kita untuk lebih fokus kepada hal-hal yang terkait dengan diri sendiri. Jadi dalam penyembahan terjadilah hal-hal yang tidak bagus. Ya, seperti penyembah berhala. Tetapi kita harus tahu bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar. Dan kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, gak usah khawatir. Ya, saudaraku, kekhawatiran sekarang tambah banyak. Ya, kemarin Amerika dan Israel nyerang Iran. Iran tidak mau kalah, balas ratusan rudal diluncurkan ke Israel dan ke pangkalan-pangkalan Amerika. Saudara lihat, ya, kesulitan, kesukaran makin banyak. Tapi kalau kita menyembah Tuhan dengan betul, gak usah khawatir. Dia memagari kita, Dia melindungi kita. Haleluya. Dijauhkannya kita dari bahaya. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Oh, haleluya. Waktu saya baca ini, saudaraku, saya berkata, Tuhan, yes. Haleluya. Kita harus betulkan cara
penyembahan harus fokus tujukan kepada Dia yang memang layak dan patut disembah. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, pelan-pelan kita akan belajar sekarang. Ya, haleluya. Bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca sudah menyatakannya, sudah menuliskannya, sudah mengajarkan kepada kita. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23 mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau itu ditujukan kepada pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ditujukan kepada pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Haleluya. Jangan salah sasaran, jangan salah alamat. Penyembahan itu harus tepat sasaran, tepat alamat, tidak salah. Dan itu baru ada hasil, baru ada wujudnya nanti dalam kehidupan kita. Kalau salah sasaran ya tidak dapat apa-apa. Ya, itu saudara. Karena itu penting untuk memperhatikan kepada siapa kita berdoa. Kepada pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Cari, engkau akan mendapat. Ketuk pintu, pintu akan dibuka bagimu. Karena apa? Alamatnya tepat. Ya, karena itu kalau doa menyembah, jangan salah alamat. Karena itu saudaraku, di dalam doa dan penyembahan, kita jangan diam. Orang kalau dalam doa menyembah itu diam. Khawatir, diam itu tenanan atau turu. Ya, ngomong dong. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Gak ngantuk. Tapi saya lihat tuh banyak tuh. Terus gini. Berdoa dalam roh katanya. Ya, tidur. Itu terjadi. Ayo. Puji Tuhan. Alamat yang tepat. Haleluya. Kemudian yang kedua. Menyembah Tuhan dengan benar itu dalam roh dikatakan. Dalam roh itu bicara dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Jadi kalau menyembah Tuhan itu full heart. Semua segenap hati kita tujukan kepada Tuhan. Tidak mikir yang lain. Orang menyembah Tuhan itu cuma separuh. Pikirannya yang lain pergi ke rumah. Tadi kompor sudah tak matikan belum ya? Tadi pintu sudah tak kunci belum ya? Tak usah mikir. Penuh, sepenuh hati. Pernah saudara menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Rasakan. Luar biasa indahnya. Luar biasa. Ya, karena itu ayo. Jangan sembarangan. Tapi kalau menyembah Tuhan, berdoa harus dengan segenap hati. Haleluya. Segenap hati. Jangan separuh, seperempat. Salah. Hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Ya akibatnya kita rasakan sendiri. Tidak dapat apa-apa. Malah gelisah, bingung, ya, waduh ini kompor belum tak mati ini malu, belum tak matikan tadi nanti yang meledos ya. Nah pikirannya sudah lain tak, bisa nyembah Tuhan tidak bisa, bisa doa tidak bisa, ya, mesti dengan segenap hati. Karena itu
Ayo lakukan dengan benar supaya tidak kepikiran apa yang di rumah. Sebelum berangkat diperiksa dulu semua. Ngono lho, tekan gereja lagi eling. Ya betul. Ya, yang ketiga, saudara, dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau menyembah Allah dengan benar, kita mesti punya hidup yang benar. Punya hidup yang benar. Haleluya. Kalau bisa menyembah Tuhan dengan benar. Kalau hidup tidak benar, tidak mungkin bisa. Hidupnya harus benar. Gimana punya hidup yang benar? Gampang. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan, kita pasti hidup dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan mengatakan, firman-Ku adalah kebenaran. Firman-Ku adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah terang. Firman Tuhan adalah suluh dalam perjalanan hidup kita. Pasti benar. Karena itu, orang yang mau hidup benar, tidak ada cara lain. Harus hidup menurut firman Tuhan. Nah, sekarang gimana kita mau hidup menurut firman Tuhan? Pernah baca firman Tuhan enggak? Ya pernah. Seminggu sekali. Waduh, seminggu sekali apa caranya? Lalu yang ikut firman Tuhan, yang nurut firman Tuhan, yang hidup benar cuma dino Minggu. Lalu Senin sampai Sabtu. Hidup sakarpe dewi. Tidak bisa. Sampai hari. Tiada hari tanpa firman. Tiada hari tanpa firman. Ya saudaraku, bolak-balik tak saksi ini. Saya tidak bosan saksi. Kesaksiannya begini. Almarhum teman saya, dia berkata gini, kalau saya pagi lupa berdoa dan lupa baca firman, maka kerjaan saya di kantor kacau. Artinya macam-macam kan, tidak beres. Ini kenyataan, kesaksian. Jadi karena itu penting sesuatu mengawali hari-hari kita dengan doa dan firman. Jangan yang lain. Ya, saudaraku, saya tidak pernah lupa Pak Silas dulu dari Pasuruan ngomong gini, saudara, dalam bahasa Jerman. Ya, perhatikan bahasa Jermannya. Melek, jegelek. Nah itu Jerman ya, bukan bahasa Jawa. Melek, jegelek, tahu? Melek itu melek, buka mata. Jegelek itu duduk dari tidur, golek, nyari. Pak Silas dulu ngomong apa? Melek, jegelek, golek, sandal. Bukan golek Tuhan. Tapi sekarang saya ganti. Melek, jegelek, golek, HP. Golek Tuhan. Jadi begitu melek kita duduk bangun dari tidur kita doa dulu. Ojo golek sandal, golek HP, golek kopi. Doa. Ini loh penting untuk saudara. Doa menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Karena itu hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita bisa doa dan menyembah Tuhan dengan benar, kita bisa merasakan hubungan yang indah dan luar biasa dengan Tuhan. Dahsyat, saudaraku. Hebat sekali. Haleluya. Karena itu, saudaraku, kita harus lakukan ini di dalam kehidupan kita, ya. Yohanes 4 ayat 23 mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menyembah Tuhan dengan benar, kita harus tahu kepada siapa kita berdoa. Kita harus berdoa kepada pribadi Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus berdoa di dalam roh, dalam arti dengan segenap hati. Dan kita harus berdoa di dalam kebenaran, dalam arti kita memiliki hidup yang benar, yaitu hidup yang sesuai dengan
firman Tuhan baru. Coba itu kita ingat firman Tuhan. Doa orang yang benar, yang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati didoakan, besar kuasanya. Ini pegang. Doa orang benar, sungguh-sungguh ada kuasa yang besar di dalam doa itu. Ya, perhatikan dan pakai itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar dari Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Tadi kita belajar, yang kita baca ayat 10 aja dong. Tapi kita lihat sekarang dalam konteks sembilan sampai 11. Oke, nah, saudaraku, atau kita mau baca lagi aja. Tolong ditayangkan 9, 10, dan 11. Saya bacakan. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Yang pertama, kalau mau menyembah Tuhan dengan benar, mau menyembah Allah dengan benar, yang pertama, tersungkur. Tersungkur. Secara sederhana, ini bicara tentang rendah hati. Rendah hati, merendahkan diri. Haleluya. Ya, karena itu saudaraku, kalau kita doa, kita harus doa dengan rendah hati, dengan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Jadi kalau kita doa kepada Tuhan, jangan pamer. Ya, Tuhan, aku kan sudah nyumbang gereja banyak. Aku Tuhan sudah melakukan ini. Aku sudah melayani. Aku sudah, waduh, tidak gunanya. Rendah hati, merendahkan diri. Tuhan, aku ini bukan apa-apa. Aku ini bukan apa-apa. Kalau Tuhan tidak mau pakai aku ini bukan apa-apa. Aku jadi seperti sekarang ini karena Tuhan mau pakai aku. Karena itu Tuhan kau beri aku kelengkapan, kemampuan, keterampilan dan sebagainya, sehingga aku dapat melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Aku ini bukan apa-apa. Saudaraku, itu kerendahan hati. Siapa saudara dan saya? Bukan apa-apa, tapi Tuhan angkat kita. Satu kebahagiaan, satu kehormatan buat kita kalau kita dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan sombong. Kalau menyembah Tuhan, sembah Dia dengan tersungkur, rendah hati, dan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Luar biasa. Ya, lakukan ini. Lakukan ini. Firman Tuhan banyak berkata tentang rendah hati dan merendahkan diri. Salah satunya adalah Tuhan Allah melawan orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati itu banyak dapat anugerah Tuhan.
banyak dapat berkat Tuhan dalam hidupnya. Karena itu buang segala kesombongan, buang segala keangkuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Siapa kita ini? Haleluya. Banyak orang berkata, aku sudah sekolah, sekolahku sangat tinggi. Ya, saudaraku, bangga dengan gelarnya. Ya, ada S1, S2, S3. Itu batasnya S3. Kalau ada S5 itu namanya SLR. Ya, saudaraku lihat. Bangga. Memang pengetahuan itu baik. Tapi kita tidak bisa melayani Tuhan dengan pengetahuan. Pengetahuan kita itu sangat kecil. Tapi yang penting adalah urapan. Dengan pengetahuan kita bisa pidato. Ya, perhatikan. Tetapi dalam berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, kita perlu urapan, kuasa Roh Kudus. Saya seringkali merasa, dalam pujian saya juga merasa ada Roh Tuhan bekerja. Dalam firman saya juga merasa ada Roh Tuhan bekerja. Bukan karena kepandaiannya ngomong, fasilita, bukan. Itu penting untuk pidato, tapi bukan untuk khotbah. Untuk khotbah kita mengandalkan Roh Kudus. Karena itu perlu rendah hati. Itu menyembah Tuhan yang benar, rendah hati. Diterima oleh Tuhan dengan sangat sukacita. Haleluya. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana menyembah Tuhan dengan benar? Lempar mahkota. Mahkota dilempar. Apa artinya? Melemparkan mahkota berarti memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi di dalam menyembah kita lempar mahkota. Tidak pantas mahkota itu dipakai di hadapan Dia. Tidak pantas. Siapa kita ini? Karena itu lempar mahkota berarti menghormati Tuhan. Lempar mahkota berarti meninggikan Tuhan. Lempar mahkota berarti memuliakan Tuhan. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan. Karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Dan oleh kehendak-Mu semua jadi. Memuliakan. Siapa aku kita? Sesuatu. Seringkali orang memuliakan dirinya sendiri. Dan orang yang memuliakan dirinya sendiri sesuatu. Ada satu kata yang sederhana yang perlu kita ingat. Orang yang memuliakan dirinya sendiri adalah orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang memuliakan dirinya sendiri adalah pencuri. Firman Tuhan ngomong apa? Tidak ada pencuri yang bisa masuk surga. Hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi jangan kemuliaan kita dibuang. Kita harus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dan menghormati Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Dan itulah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Muliakan Dia, tinggikan Dia, sanjung Dia. Luar biasa. Haleluya. Ya, lakukan itu dalam hidup kita dan kita akan merasakan luar biasa doa dan penyembahan kita. Haleluya. Yang ketiga, memuji dan mengucap syukur. Memuji ini terkait memuji.
memuji. Haleluya. Ya, artinya sesuatu kata itu selalu mengandung makna memuji Tuhan. Haleluya, itu artinya pujilah Tuhan. Ya, karena itu saudaraku, haleluya, saya tidak pernah lupa sesepuh pendiri founding father dari GBT Gereja Bethel Tabernakel, Bapak Pendeta Gerson Sutopo almarhum. Dia selalu kalau khotbah, dia selalu mulai dengan satu kata. Ya, kalau dia bilang haleluya, jemaat mesti nyaut puji Tuhan. Dan kalau Pak Gerson ngomong puji Tuhan, jemaat nyautnya haleluya. Luar biasa, Pak Gerson ngomong puji Tuhan, bahwa haleluya. Pak Gerson ngomong haleluya, bahwa bilang puji Tuhan. Ini memuji Tuhan selalu. Ya, karena itu di dalam penyembahan, kalau kita mengucapkan haleluya, haleluya, puji Tuhan itu bagus. Jangan diam saja, ya, jangan diam saja. Nah, kemudian yang kedua diikuti dengan mengucap syukur. Itu orang yang menyembah Tuhan dengan benar mengucap syukur. Jadi di dalam doa dan penyembahan selalu mengucap syukur. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ucapan syukur tidak boleh berhenti. Harus terus berkumandang keluar dari mulut kita. Haleluya. Ya, sesuatu nyanyian juga mengatakan memuji Tuhan selalu, itu memuji Tuhan. Ya, kami naikkan syukur padamu. Ucapan syukur. Ayo lakukan itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang saudaraku, kalau saya lakukan semuanya ini, baik yang dikatakan oleh Yohanes pasal 4 ayat 23 maupun Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11, apa gunanya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Apa hasilnya buat saya? Luar biasa. Berarti kan saudaraku, menyembah Tuhan dengan benar akan mengubah hidup kita menjadi makin serupa dengan Dia. Yesus ini suka menyembah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, dari hari ke hari kita akan dirubah, sehingga kita menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus. Suka-sukanya kita nyanyi seperti Yesus, itu saja ku minta. Aku cuma minta seperti Yesus. Tapi penyembahannya tidak benar. Ya, tidak suka menyembah malah. Bagaimana mau jadi seperti Yesus? Mokos. Mulai dengan menyembah Tuhan dengan benar. Maka hidup kita dari hari ke hari akan dirubah menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus itu kayak apa sih Om? Gampang. Seperti Yesus itu gampang. Banyak hal. Tetapi yang menonjol satu, cinta. Kasihnya kepada semua orang. Luar biasa. Tidak terbatas. Sampai dia mau mati untuk orang yang berdosa.
yang sebetulnya tidak layak menerima kasih. Gimana cinta saudara dan saya, kasih saudara dan saya? Apa cuma sebatas ucapan bibir? Apa ada yang dilakukan, ada perbuatan kasih? Pikirkan. Ini yang menonjol dari kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang menonjol dari kehidupan Tuhan Yesus apa? Karena dasar kasihnya ini, dia selalu memperhatikan orang lain. Haleluya. Tidak pernah Tuhan Yesus itu egois, cuma memperhatikan dirinya sendiri. Tapi dia selalu memperhatikan orang lain. Orang sakit. Ya Allah. Ya, saudaraku. Haleluya. 5.000 orang lapar lebih. Dia bilang, beri mereka makan. Ada perhatian. 5.000 orang disuruh kasih makan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bisa makan sendiri. Kenapa? 5.000 orang lebih urusan gede. Kalau mau. Nabi Yesus bilang, beri mereka makan. Ini seperti Yesus. Kasih. Dalam hal Tuhan. Tidak egois. Perhatian terhadap orang lain. Bagaimana perhatian saudara dan saya terhadap orang lain? Perlu direnungkan. Bedanya pengikut Kristus dengan pengikut yang lain. Di sini letaknya. Di sini letaknya. Kalau pengikut yang lain peduli apa sama orang? Peduli apa sama orang? Tapi pengikut Kristus selalu peduli dengan orang lain. Nah, lihat orang lain menderita, ada kasih Kristus yang mengulurkan tangannya. Angkat. Nah, ini seperti Yesus itu kayak gitu. Kalau kita menyembah Dia dengan betul, hidup kita akan diubah dari hari ke hari. Makin jadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Sebab itu ayo, manfaat yang begini besar, jangan sampai kita tidak mendapatkannya. Tetapi biarlah kita mau awali dengan menyembah Tuhan dengan benar, dan perlahan-lahan hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Makin seperti Dia, luar biasa. Dan itulah hasil yang kita dapat. Karena itu saudaraku, mari pagi ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau menyembah Engkau dengan benar. Dan aku rindu hidupku diubah menjadi seperti Yesus. Sehingga hidupku memuliakan Engkau, bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan